Oke, selamat pagi. Pada video yang kali ini, saya akan jelaskan tentang bab 4, yaitu aspek teknik dan teknologi. Nah, di sini ada 7 dimensi teknologi. Nah, jadi apa saja yang akan dibahas di bab ini? Nah, mulai dari penentuan strategi produksi dan perencanaan produk, proses pemilihan teknologi, penentuan kapasitas, letak pabrik dan layoutnya, rencana operasional, rencana pengendalian persediaan bahan baku, sampai kualitas produk. Nah, ini semua kenapa harus kita bahas? Karena yang namanya teknik dan teknologi itu, kenapa dibahas aspeknya dalam SKB? Karena kita ingin melihat kalau dari aspek teknologi, bisnis ini layak atau tidak. Dari segi teknik proses produksinya, apakah bisnis ini layak atau tidak. Nah, kenapa juga dibahas? Karena proses teknik dan teknologi itu mulai dari apa? Pembangunan bisnis ini mulai dari awal sampai bisnisnya berjalan secara operasional secara sehari-hari, berjalan rutin. Nah, ini penting teknik dan teknologinya. Jadi, kita lihat dari mulai dari awal hingga kegiatan dia rutin sehari-hari bagaimana. Yang selanjutnya, oke, di sini ada permasalahan manajemen operasional. Itu adalah suatu fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan organisasi. Jadi ini benar-benar awal sekali ya kegiatan operasionalnya ya. Perencanaan organisasi, staffing terkait dengan tenaga kerjanya, koordinasi, pengarahan dan pengawasan terhadap operasi. Nah, di sini ada beberapa masalah untuk terkait proses produksi dan operasi. Ada 3 ya, ada masalah penentuan posisi perusahaan, masalah desain, dan masalah operasional. Jadi memang di bab ini, masalah-masalah yang akan dibahas ya 3 masalah ini. Jadi kalau 3 masalah ini udah beres ya udah berarti babnya udah selesai dibahas. Nah, nanti masing-masing dari 3 masalah ini itu ada masalah-masalah ibaratnya eh, bukan anak-anaknya ya, tapi lebih rinci lagi terkait misalnya masalah penentuan posisi perusahaan ya. Nah, itu ada masalah-masalah yang lebih rincinya lagi terkait itu. Nah, masalah penentuan posisi ini seperti apa sih? Jadi kita ingin menentukan di mana posisi perusahaan. Jadi di sini terkait dengan apakah apa saja produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat butuhnya apa sih? Nah, jadi kita harus sesuaikan produk kita dengan yang diinginkan sehingga posisi perusahaan itu ada di masyarakat gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah masalah desain. Nah, ini terkait dengan perancangan fasilitas-fasilitas operasi perusahaan. Jadi fasilitas yang digunakan itu bagaimana desainnya, tata letaknya gitulah ya istilahnya ya. Nah, yang terakhir adalah masalah operasional. Ini biasa masalah yang muncul saat produksinya sudah berjalan. Jadi mulai dari gimana sih produksinya atau gimana terkait dengan persediaannya, gimana terkait dengan kualitasnya begitu. Jadi masing-masing dari 3 poin ini ada masalah-masalah yang lebih rinci lagi gitu yang akan dibahas di slide berikutnya. Nah, ini terkait yang tadi ya, masalah-masalah itu ya. Nah, di sini untuk poin yang pertama, kalau kalian perhatikan, ini kelompok masalah posisi perusahaan itu adalah kelompok yang ini, yang pertama ini. Nah, masalah yang penentuan posisi perusahaan. Nah, di sini masalahnya apa saja sih yang terkait dengan posisi perusahaan tadi ya, yang menentukan posisi perusahaan itu di mana gitu ya. Nah, ini yang pertama itu adalah pemilihan strategi produksi. Yang kedua itu terkait dengan pemilihan dan perencanaan produk. Lalu yang ketiga terkait dengan ini, perencanaan kualitas. Nah, jadi 3 ini, perencanaan kualitas, lalu yang tadi pemilihan dan perencanaan produk, lalu yang pertama tadi yang pemilihan strategi produksi. Nah, 3 ini adalah bagian dari masalah dalam penentuan posisi perusahaan gitu. Nah, untuk yang masalah kedua, yang desain ini, itu dibagi menjadi beberapa masalah yang lebih rinci lagi dimulai dari ini, sebentar ya. Nah, ini terkait masalah desain ya, mulai dari pemilihan teknologi, itu termasuk masalah desain, rencana kapasitas produksi, itu juga masalah desain, lalu untuk perencanaan letak pabrik, ini juga masalah desain, lalu yang terakhir adalah ini, perencanaan tata letak atau layout, ini juga masalah yang desain.
Oke, lalu kita balik lagi ke slide kita yang pertama tadi. Nah, ini kan tadi udah ya. Kalau ini tadi penentuan posisi ada 3. Nah, desainnya tadi urusan yang ada 3 itu yang segala macam ada layout segala macam. Nah, terakhir adalah masalah operasional. Masalah operasional ini berarti terkait dengan kegiatan produksi perusahaannya, sudah ya. Nah, jadi untuk masalah operasional di sini mulai dari perencanaan jumlah produksi, berapa jumlah produksi kita. Lalu selanjutnya terkait dengan manajemen persediaan, inventory kita. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan pengawasan kualitas atau produk. Jadi produk yang udah selesai, udah diproduksi, nah kita perhatikan kualitasnya bagaimana. Nanti kita tingkatkan mutunya. Kalau yang masih kurang, kalau yang sudah baik kita pertahankan. Lalu saya lanjut yang ini ya. Nah ini kan dia ada satu, kedua, dan ketiga. Saya bahas satu-satu dulu. Pertama yang masalah penentuan posisi perusahaan. Nah, ini terkait dengan masalah penentuan posisi perusahaan. Di sini kan ada 3 masalah berinci. Nah, yang pertama itu terkait dengan pemilihan strategi produksi. Nah, di sini adalah agar barang dan jasa yang akan diproduksi dapat memenuhi kebutuhan konsumen, kata keywordnya, kata kuncinya adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi di sini kita mau pilih strategi produksi, kita pilih produk apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Maka harus didahului dengan suatu kegiatan penelitian seperti penelitian pasar dan pemasaran seperti yang ada di bab sebelumnya, yang bab 2 dan 3 tujuannya memang untuk menentukan atau kita cari dulu apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen di pangsa pasar yang kita tuju, gitu ya. Nah, masalah yang kedua adalah terkait yang ini, yang pemilihan dan perencanaan produk. Nah, di sini pertama itu terkait penentuan ide produk dan seleksinya. Ide produk dapat diciptakan dari berbagai aspek seperti pada aspek pasar ini bab sebelumnya ya. Aspek lain yang dapat mendorong terciptanya ide produk seperti atas dasar perkembangan teknologi dan internal perusahaan. Jadi begini, misalnya dari segi aspek dan, aspek pasar dan pemasaran yang sebelumnya ya, kita ketahui bahwa oke produk ini memang dibutuhkan oleh, konsumen gitu. Cuma yang harus kita perhatikan juga adalah apakah, produk ini bisa memberikan laba bagi perusahaan gitu. Jangan main, oh ya, sedang, demand ini tinggi nih kita main hajar aja, tapi kita tetap harus perhatikan dari segi finansialnya. Nah makanya di SKB ini banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan. Jadi di sini memang tulisannya dari segi aspek pasar dan pemasaran, tapi aspek-aspek lain juga harus tetap diperhatikan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah untuk pembuatan desain produk awal. Ini terkait dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat desain produk awal adalah manfaat produk yang akan dibuat, fungsi yang hendak dimiliki barang yang menunjang, desain, seni, dan estetik dari barang yang akan diproduksi. Nah, ini kental sekali dengan produk yang manufaktur ya, barang dalam bentuk barang gitu ya, karena desainnya kelihatan sekali. Ini terkait dengan desain produk awal. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan pemilihan dan perencanaan produk. Masalah yang dipikirkan itu terkait yang ini, yang pembuatan prototipe dan pengujian. Prototipe adalah produk yang dibuat sebagai produk percobaan sebelum produk dibuat secara besar-besaran. Ia berguna untuk menilai kemampuan produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, ketika di awal-awal memang terkait dengan bagian yang perencanaan produk ini, memang kita butuh percobaan dulu. Jadi supaya untuk menghindari ketika udah diproduksi ada kesalahan segala macam, nah makanya kita percobaan dulu. Makanya kalau kalian perhatikan itu kadang sebelum produknya dipasarkan, kadang mereka ada uji coba dulu, survei pasar dulu. Biasa kan ada tuh yang awal-awal, ditawarin yang biasa SPG-SPG-nya nawarin, cobain produknya gitu ya. Atau kalau misalnya yang sering main game itu biasa, game itu ada versi betanya ya kalau nggak salah sebutannya. Jadi memang, versi beta untuk, percobaan dulu. Kira-kira, masalahnya di mana dari game itu supaya nanti sebelum publish itu diperbaiki dulu gitu loh. Nah, yang terakhir adalah implementasi. Tahap ini mencoba untuk menilai apakah produk yang sudah diproduksi dan ditawarkan ke pasar memiliki masa depan yang baik. Nah, ini terkait dengan menilai produk. Biasanya kalau kalian perhatikan di Google Play Store segala macam, itu ada memberikan rating segala macam. Nah, ini tujuannya apa? Sebenarnya balik lagi ke perusahaannya. Jadi kan biasanya kalau aplikasi-aplikasi itu kan biasanya kan ada update-nya tuh. Nah, update terbaru pasti dia memperbaiki yang sebelumnya. Nah, untuk mengetahui masalah-masalah ini biasanya mereka memang lewat permintaan rating ini. Jadi, lihat dari segi konsumennya,
apakah ada masalah, terus kalau misalnya kurang dilakukan perbaikan gitu. Kalau misalnya, apa namanya, ada yang salah, dilakukan perbaikan, kalau udah bagus ya dilakukan peningkatan gitu ya. Nah ini terkait yang, permasalahan yang kedua. Nah permasalahan yang ketiga itu terkait dengan yang ini yang perencanaan kualitas. Nah, untuk perencanaan kualitas ini memang, kita memang harus, merencanakan kualitas dari produk tersebut. Nah, di sini ada, dibedakan ya, bagaimana, merencanakan kualitas untuk yang, barang dan jasa gitu. Nah, untuk menentukan kualitas barang dapat dilihat, kualitas itu bagus atau tidak, itu dapat dilihat dari beberapa dimensi berikut. Nah, untuk yang produk barang itu dilihat dari performance-nya. Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional, di sini sudah diberi tanda yang fungsional, suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan. Jadi terkait dengan penggunaan dari produk ini. Lalu yang selanjutnya adalah feature-nya, eh, yaitu aspek performance yang berguna untuk menambah fungsi dasar. Jadi aspek-aspek tambahan apakah memang dia meningkatkan fungsi dasar yang asli dari produk tersebut gitu. Misalnya eh, apa eh anggap aja misalnya produk WhatsApp gitu ya. Produk WhatsApp pada awalnya memang untuk komunikasi misalnya, untuk telepon, untuk kirim SMS segala macam, chat gitu ya. Telepon dan chat, video call, voice call gitu. Nah, kemudian ditambah misalnya fitur tambahan. Misalnya bisa lihat status dan segala macam. Nah, apakah memang fitur ini bisa menambah fungsi dari fungsi asli WA-nya yang sebelumnya yang memang untuk komunikasi aja gitu. Nah, ini terkait yang ini yang bisa menentukan apakah barang ini berkualitas atau tidak dari fiturnya. Nah, terus reliability, reliable. Jadi apa namanya hal yang berkaitan dengan probabilitas. Nah, kata kunci di sini probabilitas. Kenapa? Karena itu kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dalam kondisi tertentu pula. Jadi terkait reliable ini, kata kuncinya adalah kemungkinan apakah dia berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan. Nah, setiap kali digunakan. Nah, ini saya balik lagi contoh ke WhatsApp misalnya ya. Eh, Mungkin karena saya jarang pakai sosial media yang lain ya. Cuma kalau di WhatsApp biasanya kalau kalian perhatikan, habis voice call atau video call itu biasanya dia muncul eh, apa eh, permintaan untuk penilaian pemberian rating untuk video call dan ini voice call-nya. Nah, jadi pemberian ratingnya bukan hanya ke aplikasi keseluruhannya, tapi setiap kali kita menggunakan fitur untuk teleponnya, misalnya untuk voice call-nya atau video call-nya. Nah, setiap kali kita gunakan itu setelah selesai ya, selalu diminta ratingnya apakah bagus, kedengaran jelas atau tidak jelas segala macam. Itu terkait reliability-nya. Terus yang terakhir itu conformance, mirip dengan konfirmasi gitu ya. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan dengan keinginan pelanggan. Jadi mau lihat yang sebelumnya udah direncanakan kan awal-awal kan kita udah survei ya, kita rencanakannya gimana sesuaikan dengan keinginan pelanggan. Nah, kita ingin lihat apakah memang rencana yang sebelumnya itu apakah sama dengan yang sudah terwujud gitu, yang saat ini udah ada dengan kita. Nah, kita mau lihat kesesuaiannya benar-benar kita sudah berhasil memenuhi kepuasan konsumen kita atau belum. Nah, yang kedua adalah yang durability, ini terkait dengan umur ekonomis ya. Nah, ini terkait dengan memang daya tahan. Kan biasanya ya, bahkan untuk produk-produk misalnya nih saya ambil contoh alat elektronik aja. Dia biasanya kalau beda merek, nah daya tahannya beda gitu. Misalnya kayak handphone aja ya, kadang kalau handphone yang kadang kan banyak sekarang ya beredar merek-merek tertentu ini kita tidak boleh sebutkan merek ya. Jadi merek-merek tertentu di mana harganya lebih ekonomis, lalu dia memberikan fitur yang lebih canggih, tapi harganya lebih ekonomis, cuma kan tidak berdaya tahan lama. Nah, yang selanjutnya itu yang serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. Nah, ini terkait dengan perbaikan barang ya, misalnya eh, apa? Misalnya contohnya ketika kalian membeli suatu produk. Nah, ketika kalian ingin servisnya, bagaimana pelayanannya? Kalau misalnya memang bisa memberikan kalian pelayanan yang cepat,
mudah, perbaikinya cepet gitu kan. Nah itu, pasti kalian akan menilai bahwa, "Oh iya barang ini berkualitas banget, servisnya aja cepet," gitu. Nah biasa untuk produk, kendaraan misalnya ya, kalau kita perhatikan kenapa, produk kendaraan untuk merek-merek tertentu itu lebih banyak, dipilih daripada merek yang lain, itu karena terkait lagi, kalau misalnya terkait dengan servis segala segala macam suku cadang gitu ya, mungkin produk-produk tertentu itu, lebih banyak tempat, apa, servisnya atau suku cadangnya atau spare part-nya itu, lebih banyak dijual di mana-mana, lebih mudah ditemukan segala macam. Kalau untuk merek-merek tertentu mungkin sulit ditemukan gitu ya. Atau misalnya, kalau misalnya dari segi jasa ya, misalnya kita lihat, saya pernah menggunakan apa, Agoda waktu itu atau Gojek juga pernah, nah IndiHome juga pernah. Nah ini jadi ceritanya begini nih, waktu itu, sesudah menggunakan jasanya gitu kan, nah ada kendala. Nah jadi kan ada ibaratnya apa ya, kontak person ya atau pokoknya bagian untuk kita komplain segala macam ya. Nah, saya coba, bukan coba-cobain ya, tapi memang waktu itu ada kendala. Nah, untuk ini saya perbandingkan aja. Nah, untuk yang Agoda, jadi waktu itu saya sampaikan kan masalahnya bla bla bla. Nah, itu responnya cepat. Nah, begitu juga dengan Gojek gitu kan. Waktu apa saya komplain segala macam, nah itu responnya cepat sekali gitu ya. Bahkan untuk yang Agoda itu sampai karena apa? Mungkin apa dibahas lewat chat itu mungkin mereka sulit responnya segala macam, jadi mereka sampai telepon gitu. Nah, ini terkait dengan Agoda yang luar gitu ya. Nah, jadi sampai ditelepon, jadi bagi saya ini oh ya, servisnya benar-benar, bagus kalau bagi saya pribadi ya, begitu. Nah, karena saya merasakan bahwa, oh ya mereka walaupun anggaplah begini ya, Agoda itu kan, ada yang, auto debit gitu, jadi kita udah bayar duluan. Nah, misalnya, saya udah bayar duluan nih, nah lalu mereka nggak mau memberikan servis yang selanjutnya, itu kan juga bisa. Cuma di sini mungkin Agoda ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumennya, sehingga walaupun sudah terjadi, penjualannya, udah diterima uangnya, nah mereka nggak lepas tangan begitu aja, tapi tetap memberikan, pelayanan yang baik. Makanya di sini saya mengatakan bahwa, oke untuk Gojek sama Agoda saya appreciate sekali, berkualitas sekali bagi saya ya, karena mereka memberikan, pelayanan yang servis ini dengan sangat baik. Tapi kalau misalnya dari IndiHome ini dulu ya, jadi kalau, IndiHome yang dulu itu, ketika ada masalah atau kendala servis kita hubungi lewat, call center-nya lewat aplikasi itu, agak sulit. Mungkin karena, aplikasinya itu mungkin, secara nasional mungkin terintegrasinya ya, mungkin tidak, sesuaikan dengan lokasi regional. Jadi masih mengharuskan, saya waktu itu untuk pergi ke kantornya gitu. Nah bagi saya ini, apa ya, pelayanannya agak kurang gitu karena merepotkan. Tapi kalau misalnya tapi akhir-akhir ini waktu itu, ketika ada masalah saya coba komplain lagi lewat aplikasi dan, sosial medianya. Nah, responnya sudah lumayan lebih cepat. Jadi mereka mungkin sudah ada pelayanan langsung otomatis ke bagian regionalnya gitu. Nah, bagi saya ini, apa namanya, service-service seperti ini memang bisa menentukan kualitas suatu, barang gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk yang estetik ini. Nah, untuk yang estetik ini ya merupakan karakteristik yang bersifat subjektif. Kenapa subjektif? Karena memang dari, perasaan konsumennya saja mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan, pertimbangan pribadi dan refleksi dari, referensi individual. Nah, contohnya ini deh, waktu itu, terkait yang ini ya, estetik ini terkait dengan yang terakhir itu yang fit and finish, karena sama-sama subjektif gitu. Jadi terkait dengan, ini, perasaan pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas. Ini dua-duanya ini, saya ingin memberikan contoh yang sama, yaitu terkait dengan produk My Telkomsel. Jadi aplikasi yang khusus pengguna Telkomsel itu, jadi waktu itu diberikan, pertanyaan mungkin survei segala macam ya. Jadi diminta kepada konsumennya untuk menilai dari segi estetiknya. Jadi apakah, aplikasi yang, My Telkomsel itu ya, udah estetik belum? Maksudnya penampilannya udah bagus belum? Nah, saya menggunakan aplikasi itu, beberapa tahun yang lalu. Nah, ketika beberapa tahun yang lalu sih tampilannya bagus sih, karena, memang mereka menggunakan, foto-foto dan gambar-gambar yang memang bagus sekali gitu. Itu dari segi estetiknya. Memang penilaiannya berdasarkan, keindahannya gitu ya. Nah,
Terkait dengan fit and finish itu terkait dengan perasaan pelanggan kan. Nah, di sini juga kadang, muncul juga di pertanyaan di surveinya gitu, apakah Anda akan merekomendasikan aplikasi ini kepada, eee, orang lain gitu. Nah, ini terkait dengan memang, eee, perasaan kita ya sebagai pelanggan ya, apakah memang kita merasa produk ini, "Oh bagus sekali," sampai kita ingin merekomendasikan atau tidak. Nah gitu. Jadi, terkait yang poin ke estetik sama fit and finish memang agak subjektif karena sulit diukur memang, lewat dari perasaan. Makanya kalau kalian perhatikan kenapa produk itu, kadang packaging-nya dibuat sebaik mungkin, menarik mungkin memang karena, untuk apa ya, eee, meng apa, meningkatkan kualitas dari segi memang perasaan pelanggan. Kadang kadang misalnya kebersihan aja deh, dari segi kebersihan. Kalau misalnya kita lihat tempat makan yang bersih, itu kan, apa ya, membuat kita ya, banyak atau sedikit banyak itu membuat kita memberikan gambaran kepada kita kalau tempatnya bersih, "Oh iya berarti makan di sini, kualitasnya bagus, tempatnya aja bersih," gitu. Tapi kalau misalnya kita udah lihat dapurnya kotor segala macam, nah ini udah muncul di pikiran kita, "Oh iya ini, lingkungannya saja kotor apalagi, kualitas makanannya." Nah gitu ya. Ini terkait dengan barang gitu. Nah, kalau misalnya untuk, yang jasa bentar ya, saya buka di slide selanjutnya ini kenapa nggak mau terbuka? Oh, oke. Nah, ini untuk yang produk selanjutnya adalah terkait, produk jasa atau servis ya. Nah, ini kapan kita mengatakan bahwa, suatu jasa itu berkualitas atau tidak? Nah, ini ada beberapa poinnya. Yang pertama sama reliability. Reliability ini kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Nah, misalnya yang ditawarkan di awal, "Iya kami akan memberikan pelayanan seperti ini bla 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 bla." Nah, kita lihat apakah memang, yang diberikan itu sesuai nggak dengan janji yang di awal, ya. Ini apalagi jasa ya, misalnya sebelum kita ambil misalnya, ini kadang-kadang misalnya produk asuransi gitu deh. Ketika ditawarkan, "Iya, ini bisa diklaim segala macam bla 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 bla," segala macam. Nah, ketika udah kita misalnya udah, kita memang mengikuti asuransi tersebut ternyata waktu diklaim masalah dan segala macam. Nah, ini mungkin, kita lihat dari segi itu ya, memang benar nggak, sesuai nggak sih, antara yang dijanjikan di awal dengan yang, hasil di akhirnya gitu. Apakah memang sesuai dengan janji yang sebelumnya. Nah, ini terkait dengan responsiveness. Yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Nah, kalau terkait dengan ini ya, ini kadang kalau kalian perhatikan di BCA itu, dia tergolong Eee, bank swasta yang memberikan pelayanan, paling cepat dan tanggap gitu. Makanya sampai, saking dia ingin, mmm, terus meningkatkan cepat dan tanggapnya, itu kadang di CS itu, ketika kalian sedang konsultasi atau, menghubungi CS segala macam, nah ketika selesai dari proses itu, kadang, perusahaan BESA ini mengambil random beberapa pelanggan yang sudah ketemu dengan CS, nah itu akan ditanyakan, "Bagaimana Pak atau Bu, terkait dengan pelayanan yang diberikan CS apakah cepat atau segala macam?" Nah, jadi dia benar-benar hubungi konsumennya untuk, memastikan ini gitu. Nah, biasanya juga, dari CS-nya juga udah sampai, "Iya nanti kami, dari pusat akan menghubungi secara random, konsumen atau nasabah untuk memastikan ini," gitu. Makanya mereka, selalu cepat tanggap banget gitu ya. Nah, waktu itu juga saya pernah, cuma saya, memang udah jarang ke BCA, cuma waktu itu memang, eee bedanya jauh sekali dengan bank, pemerintah ya, di mana bank pemerintah kalau misalnya, kita duduk aja gitu, nah itu, lama sekali responnya. Jadi kita bener-bener harus, ya udah tungguin antrian kita. Nah kadang juga kurang, kurang responsif ya berarti sebutannya ya, untuk pelayanannya. Tapi kalau untuk BCA waktu itu, saya waktu itu udah pegang nomor urut dan duduk aja gitu kan sambil nunggu nomor urut, nah tiba-tiba langsung datang petugasnya. Mungkin dia merasa kita, nasabah duduk itu sudah terlalu lama, jadi sampai ditanyakan, "Oh ya apakah ada yang bisa dibantu?" dan segala macam. Nah jadi mereka, saking care-nya. Nah tapi itu, kejadiannya udah lama ya, mungkin tahun lalu. Jadi saya, kurang tahu update-nya sekarang bagaimana gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan assurance atau jaminan, meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk
secara tepat kualitas, keramatamahan, perhatian, dan segala macam. Nah, di sini kalau misalnya kalian perhatikan yang assurance atau jaminan ini memang terkait dengan inti dari pelayanan karyawan kita atau pemberi jasanya. Jadi dimensi yang assurance ini merupakan gabungan dari dimensi kompetensi, kesopanan, dan kredibilitas. Kalau kita perhatikan, kompetensi itu terkait dengan keterampilan dan pengetahuan dia, terkait dengan memang jasa yang kita tawarkan, yang kita berikan. Lalu kesopanan, keramahannya, dan sikapnya segala macam, dan kredibilitas, reputasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, contoh yang tepat untuk assurance ini, contohnya itu seperti kalau kalian ketahui, eh, maskapai penerbangan Singapura yang Singapore Airlines itu waktu itu beberapa tahun yang lalu pernah menjadi maskapai penerbangan dengan pelayanan terbaik gitu. Jadi mereka di sini benar-benar memberikan pelayanan yang sebaik mungkin sehingga bisa memperoleh ini secara internasional loh ya diakui sebagai maskapai dengan pemberian pelayanan terbaik gitu. Jadi mereka memberikan pelayanan itu nggak pilih-pilih konsumen gitu, nggak pilih-pilih oh ya ini konsumennya kayaknya kaya banget terus diberikan pelayanan yang baik sekali. Walaupun memang ada ya bisnis kelas segala macam, cuma mereka memang untuk semua konsumen itu diberikan pelayanan semaksimal mungkin dan juga memang serama mungkin. Ibaratnya gitulah. Pokoknya sampai mereka jadi maskapai penerbangan dengan pelayanan terbaik gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan empati, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, itu terkait dengan dia gabungan dari segi akses, komunikasi, pemahaman pada pelanggan. Nah, di sini kalau diperhatikan ya, itu terkait dengan bagaimana misalnya beberapa perusahaan itu berusaha memberikan fasilitas di mana untuk customer service-nya itu nomornya lebih mudah dihubungi. Nah, misalnya contohnya perbankan gitu ya. Cuma saya lupa kalau nggak salah BCA itu mudah sebutannya. Karena dulu memang sering disebut cuma saya lupa berapa gitu. Cuma nomornya memang nomor yang tidak ribet. Kan biasa kan ada nomor yang ribet misalnya 87 berapa gitu kan. Nah, cuma untuk yang customer service dibuatnya lebih simple gitu angkanya. Ah, contohnya lagi gini deh. Misalnya di Amerika sana ya untuk emergency call-nya kan 911 gitu. Mudah diingat. Jadi memang terkait dengan bagaimana mempermudah konsumen kita untuk menghubungi kita. Nah, jadi di sini merupakan gabungan dari dimensi akses. Akses ini terkait dengan kemudahan ya untuk mendapatkan jasa. Yang kedua komunikasi, menyampaikan info. Jadi terkait dengan bagaimana karyawan kita memberikan info kepada pelanggan dan juga bagaimana pelanggan memberikan feedback balik misalnya saran dan segala macam kepada kita. Nah, itu terkait komunikasinya. Lalu pemahaman pada pelanggan ini terkait memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Itu terkait di sini ya. Nah, kalau yang empati ini saya lebih cocok kalau memberikan contoh itu yang CSBCAH itu ya. Karena bagi saya benar-benar mereka memenuhi yang semua di sini gitu. Mulai dari mudah untuk menghubungi perusahaannya, segala macam atau nggak usah BCA deh, beberapa perbankan saya rasa juga sudah ini. Waktu itu saya pernah coba yang BRI, jadi dia ada sebagian besar kan memang sudah ada untuk customer service yang online itu ya, yang jadi kita bisa hubungi online dan memang direspon secara online. Kalau misalnya dirasa tidak bisa diselesaikan permasalahannya lewat online, maka mereka akan menyarankan untuk pergi ke kantor terdekatnya di jam kerja. Tapi kalau misalnya bisa dibantu secara online, nah makanya mereka akan bantu secara online saat itu juga dan itu 24 jam biasanya ya. Lalu untuk yang tangible itu meliputi penampilan fisik seperti gedungnya, ruangan front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapian. Nah, ini itu juga ada diberi tanda sampai penampilan karyawannya. Nah, ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi di mana memang terkait dengan penampilan seperti ini penting. Seperti contohnya misalnya untuk perbankan ya bagian yang prioritas itu pasti tampilannya lebih
elegan, lebih rapi segala macam gitu ya. Nah, atau misalnya gini, kenapa misalnya ya di Widya Dharma itu kenapa mengharuskan misalnya mahasiswa oh ya harus rapi segala macam. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke untuk membiasakan mahasiswa itu sendiri untuk otomatis gitu rapi gitu. Jadi biasanya kan kita kalau lulusan-lulusan itu kan kita ada menerima perekrutan tenaga kerja yang dari luar. Jadi beberapa perusahaan luar kenapa misalnya pilih mengadakannya di Widya Dharma karena mereka udah biasa misalnya lihat mahasiswa Widya Dharma tuh rapi-rapi dan memang mereka sebagai user alumni ya sebutannya pengguna alumni kita memang banyak alumni kita yang selama ini kerja ya eh, misalnya terkait dengan apa untuk perusahaan-perusahaan begitu ya yang tampilannya yang rapi-rapi begitu. Makanya itu mungkin salah satu apa tujuan mereka. Jadi kalau mereka mau cari tenaga kerja di Widya Dharma. Nah, ini terkait dengan penampilan ya. Karena biasanya memang dikatakan bahwa don't judge the book by its cover, tapi memang banyak dan selalu orang itu menilai memang dari covernya dulu. Jadi kita lihat perusahaan itu kalau rapi segala macam. Nah, kita udah Nah, ibarat kalau misalnya kita anggap aja kita misalnya di perusahaan penerbangan misalnya kita lihat pramugarinya atau pramugaranya itu tampilannya berantakan atau pilotnya tampilannya berantakan. Waktu itu kan pernah kasus juga kan yang pilotnya antara mabuk apa gimana yang tampilannya berantakan itu segala macam. Nah, itu juga apa ya penampilan saja mengkhawatirkan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini saya masuk ke kelompok masalah yang kedua. Ini saya balik lagi ke slide yang awal ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi yang tadi itu yang sudah dijelaskan terkait kualitas, terus terkait dengan perencanaan, penentuan strategi. Nah, itu termasuk ke penentuan posisi perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah terkait masalah desain. Desain ini terkait dengan penentuan letak segala macam ya. Masalah desainnya itu dimulai di slide yang ini. Nih, jadi masalah desain mulai dari pemilihan teknologi yang pertama berkaitan dengan pemilihan teknologi, biasanya suatu produk tentu diproses dengan lebih dari satu cara. Nah, kenapa pemilihan teknologi ini penting? Karena kadang perusahaan misalnya ada yang dia tradisional dulu nih, terus dia mau, oh ya, saya akan beralih menggunakan teknologi karena lebih canggih, ingin memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Terus permasalahannya muncul lagi, apakah SDM atau tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut apakah bisa mengoperasikan teknologi tersebut. Jangan sampai nanti teknologi yang udah dipesan, udah dipasang segala macam tapi tidak bisa dijalankan gitu. Nah, itu kan percuma. Jadi memang harus memilih teknologi yang tepat dan bisa digunakan dan dijalankan di pabrik tersebut gitu ya. Nah, masalah yang kedua adalah rencana kapasitas produksi. Nah, ini terkait dengan kemampuan pemba suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu, kapasitas dapat dilihat dari input dan output. Nah, ini terkait kalau misalnya begini ya. Kalau kita ambil contoh misalnya dari segi kampus saja misalnya, dari segi inputnya kita lihat, apakah kampus ini mampu menampung mahasiswa dalam jumlah yang berapa banyak gitu ya. Lalu kita bandingkan lagi kampus lain, mereka menampung mahasiswa mampu berapa banyak. Makanya kadang kampus itu memang ekspansi dari segi gedungnya gitu ya. Selain dari kualitasnya ya, ini salah satu kan kita memang bahas tentang kapasitas produksi. Nah, dari outputnya ya balik lagi misalnya kita ingin menghasilkan misalnya permintaan demand untuk produk kita seberapa banyak. Nah, berapa kapasitas produksi yang mampu dihasilkan oleh pabrik kita tersebut. Nah, yang selanjutnya lagi ada di slide selanjutnya itu terkait dengan ini. Nah, rencana kapasitas produksi dalam rangka SKB yaitu terutama di aspek teknis dan teknologi ini itu tergantung dari beberapa pilihan sistem. Jadi rencana kapasitas tergantung dari ini. Ada skala ekonomi dan focus facilities. Jadi kalau dilihat dari skala ekonomi ya dari katanya aja, nah skala ekonomi ini biasanya terkait dengan produk-produk yang kalian mungkin pernah dengar yang mengatakan seperti ini. Kalau diproduksi dalam jumlah banyak, harganya akan lebih murah. Mungkin kalian pernah dengar ya, atau misalnya biasanya
barang-barang grosir gitu lah ya, barang yang jumlah banyak itu lebih murah. Atau misalnya kalian mau pesan barang gitu kan, kalau cuma satu dua ya mahal, tapi kalau kalian pesannya yang jumlah lebih banyak, nah akan dimurahkan. Nah ini terkait dengan yang sistem yang skala ekonomi. Jadi dia di sini berusaha ingin membuat biaya per unitnya itu rendah dengan cara produksi yang banyak gitu supaya biaya per unit jadi lebih murah. Nah, begitu. Nah, ini masalahnya adalah oke, konsumen kita akan bisa memperoleh barang ini lebih murah gitu karena tadi ya kita produksinya masih banyak sekali dan memang biayanya lebih murah. Nah, akibatnya konsumen kita juga oke dapat harga yang lebih murah juga kan. Nah, ini kenapa jadi kelemahan? Karena ini waktu pengembalian modalnya berjangka panjang. Jadi itu balik modalnya lebih banyak lebih lama karena tadi ya pendapatannya juga kan lebih murah, lebih apa ya? Lebih tadi lebih murah. Jadi itu pengembalian modalnya lebih jangka panjang gitu, lebih panjang lah. Beda dengan misalnya kalian hasilkan produk yang limited edition. Itu dimana orang rela sekali membayar berapapun. Nah, itu jangka balik modalnya lebih pendek, lebih cepat balik modal seperti itu. Oke. Kelemahan yang selanjutnya adalah berakibat produk menjadi kurang fleksibel untuk disesuaikan dengan selera konsumen. Nah, karena sudah masif produksi, tadi ya, udah produksi dalam jumlah banyak, kalau misalnya mau disesuaikan dengan selera masing-masing konsumen yang nggak bisa. Namanya juga kita hasilkan produk dalam jumlah banyak gitu. Jadi memang sulit menyesuaikan dengan selera masing-masing konsumen. Nah, kalau yang ini itu focus facility. Jadi tadi yang kelemahan-kelemahan yang ada di skala ekonomi itu terjawab di focus facility ini. Jadi dia memang kebalikannya dari skala ekonomi. Kalau skala ekonomi itu ingin menghasilkan yang masif dan jumlah biaya yang rendah. Kalau jadi sudah melupakan apa ya? Barang yang dalam jumlah banyak gitu kan itu kan apa ya? Sudah tidak memperhatikan lagi selera konsumen setiap konsumen gitu. Kalau yang fokus facility dari kata yang fokus, dia memang hanya menyesuaikan dengan konsumennya aja. Jadi untuk misalnya contohnya produk pakaian gitu kan memang ada pakaian yang diproduksi dalam skala banyak itu untuk yang skala ekonomi gitu ya. Ada juga pakaian yang memang kita pesan dulu nih sama penjahitnya atau dengan desainernya gitu. Kita ingin yang seperti ini gitu. Memang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen itu ingin seperti apa. Itu yang fokus facility. Nah, jadi nanti kapasitas produksi memang disesuaikan dengan sistem ini. Kita pakai sistem yang mana? Kalau skala ekonomi berarti silakan sesuaikan mulai dari apa namanya? eh, teknologi segala macamnya untuk memungkinkan dia produksi dalam skala banyak. Tapi kalau untuk fokus facility disesuaikan juga apa kapasitas produksinya itu. Jadi tidak perlu yang masif karena memang apa kita harus satu-satu. Bayangkan aja misalnya ya, mesin yang digunakan untuk memproduksi mie instan yang Indomie itu tiba-tiba digunakan untuk memproduksi yang barang yang satuan gitu, yang misalnya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah, itu kan nggak bisa karena mesin-mesin seperti itu tuh udah otomatis gitu untuk memproduksi yang skala banyak dan tipe yang sama gitu. Nah, yang selanjutnya masalah yang terkait dengan perencanaan letak pabrik. Nah, yang ini di sini kenapa letak pabrik itu penting? Nah, ini terkait dengan karena pabrik itu adalah tempat yang memang memproduksi produk terkait dengan barangnya ya, yang memang terkait dengan tempat untuk memproduksi produk yang akan kita jual ini. Nah, kenapa pabrik itu penting? Karena perencanaan terkait letak pabrik ini nanti akan mempengaruhi biaya terkait dengan biaya-biaya misalnya transfer barangnya atau biaya distribusinya. Nah, kalau misalnya biayanya tinggi, maka harga yang apa ditetapkan ke konsumennya juga akhirnya ikut tinggi. Kenapa? Untuk menutupi biaya tadi. Nah, kalau misalnya biaya kita udah tinggi, apa harga kita udah tinggi, nanti kita kalah bersaing dengan pesaing kita. Nah, kalau misalnya kita kalah dengan bersaing terus nggak ada yang mau beli ya balik lagi ya, nanti labanya menurun segala macam. Nah, makanya perencanaan letak pabrik itu penting. Nah, bagi perusahaan yang manufaktur, faktor-faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan perencanaan pabrik itu pertama, posisi konsumen potensial atau pasar sasaran yang dijadikan tempat produk dijual. Jadi di sini faktor yang diperhatikan itu letak pabrik ini dekat nggak sih dengan konsumen potensial kita karena penting sekali ya terkait dengan kalau misalnya pabriknya dekat dengan konsumen distribusinya cepat jadi dari barang jadi nah mau di apa jual ke konsumennya juga dekat. Nah lalu yang kedua adalah terkait dengan bahan baku utama gitu misalnya perusahaan misalnya sari roti gitu ya oke. Atau bukan sari roti deh misalnya perusahaan yang produksi tepung terigu misalnya.
Nah, dia misalnya bahan bakunya misalnya dari gandum segala macam. Oke, dia dirikan pabriknya dekat dengan yang lahan gandumnya gitu. Atau misalnya perusahaan yang benang atau kain segala macam. Oke, dia dekat dengan bahan bakunya yaitu kapas gitu. Tujuannya apa? Supaya dari bahan baku dibawa ke pabrik itu dekat gitu. Sama juga dengan misalnya pabrik karet segala macam. Dirikan pabriknya atau misalnya sawit aja deh ya. Nah, sawit kan biasanya pabriknya itu dekat dengan, lahan sawitnya gitu, supaya nggak susah distribusi, transportasinya. Nah, yang ketiga adalah letak dengan sumber tenaga kerja. Ini penting ya, karena, yang menjalankan pabrik itu, terutama pabrik ya, itu memang, membutuhkan tenaga kerja yang dalam jumlah banyak. Apalagi kalau pabriknya yang padat karya gitu ya. Nah, ini memang harus, dekat dengan, tenaga kerja supaya lebih mudah kita, jalankan pabriknya. Nah, makanya agak susah kalau misalnya begini, proyeknya di mana, tapi tenaga kerja harus dikirim dulu misalnya dari Jawa kah, dari mana kah gitu. Nah, itu kan, ada biaya lagi yang keluar. Selanjutnya adalah letak, pabriknya dengan sumber daya seperti air, kondisi udara, dan lain-lain. Ini terkait dengan lingkungan ya, jangan sampai pabriknya itu, bisa mencemari air, udara, dan segala macam. Nah, lalu yang selanjutnya adalah fasilitas dan transportasi yang memadai. Ini terkait dengan, terkait untuk, distribusi produknya. Terkait dengan misalnya jalannya untuk yang, didirikan pabrik itu jalannya diperbaiki atau apa. Tujuannya memang untuk memudahkan transportasinya, distribusi produknya misalnya dari pabrik ke, distributornya segala macam. Nah, ini fasilitas untuk pabrik ini terkait dengan sebenarnya fasilitas lebih ke karyawannya gitu. Jadi contoh di sini saya ambil misalnya contohnya PT Freeport ya yang ada di Papua sana. Nah, di sana kan lokasi tambangnya itu, cukup jauh dengan, lokasi, masyarakat yang atau penduduk yang tinggal di sekitarnya. Nah, jadi cara yang, digunakan oleh si PT Freeport ini adalah dengan memberikan memang fasilitas kepada, karyawannya. Itu, ada seperti fasilitas olahraganya, sampai ada biliar gitu ya, terus ada, fasilitas fitness, rekreasinya, pokoknya benar-benar, diberikan kepada karyawannya gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan lingkungan masyarakat yang di sekitar. Ini terkait dengan yang namanya dirikan pabrik itu harus hati-hati, apalagi kalau perhatikan juga lingkungan masyarakat sekitar, terutama kalau pabriknya bisa menyebabkan radiasi segala macam. Itu kan bahaya kalau misalnya ada masyarakat yang tinggal di sekitarnya gitu. Memang harus diperhatikan sama terakhir dengan peraturan pemerintah gitu terkait dengan letak pabrik ya. Nah, ini untuk misalnya perusahaan manufaktur yang menghasilkan, barang. Lalu kalau misalnya perusahaan jasa itu gimana letak, pabriknya? Atau ibaratnya bukan letak pabrik ya, letak, lokasi pemberi jasanya. Ini dibedakan jadi dua. Pertama, itu letak lokasi jasa yang dimana pelanggan dapat ke lokasi pelanggan jasa. Jadi di sini pasiennya yang pergi ke tempat praktek dokter. Kalau yang kedua, penyedia jasa yang mendatangi konsumen. Nah, ini orang yang mau beri jasa yang datang ke konsumennya. Contoh mobil pemadam kebakaran yang mendatangi lokasi kebakaran. Atau misalnya ini saya berikan contoh misalnya guru private misalnya ya. Kalau misalnya dia yang ini yang pelanggan dapat ke lokasi penyedia jasa, ini harusnya penyedia jasa ya. Nah, kalau misalnya ini contoh guru private berarti ini murid-muridnya yang ke tempat si guru private tersebut. Tapi kalau penyedia jasa itu berarti si guru private yang nanti datang ke lokasi murid-muridnya gitu ya. Oke, ini selanjutnya terkait dengan perencanaan tata letak atau layout kalau bagi industri yang manufaktur. Nah, di sini ada 3 jenis tempat yang perlu diatur layoutnya, mulai dari pabrik, kantor, dan gudang. Nah, kenapa pabrik perlu diatur layoutnya? Ini terkait dengan kalau misalnya pabrik itu kan bahan baku misalnya datang nih dalam bentuk truk segala macam. Nah, bagaimana cara turunkan muatannya? Atau misalnya produknya ada jadi nih, gimana cara masukkan ke kendaraan untuk dikirim ke distributor-distributornya. Nah, ini posisinya layoutnya bagaimana yang baik. Nah, lalu terkait juga dengan misalnya penempatan mesin-mesinnya. Ini atau misalnya di pabrik kan banyak tuh prosesnya tuh, supaya mudah habis dari proses ini ke proses mana. Nah, supaya mudah pindahkan dari barang mentah ke barang jadi segala macam. Nah, memang diperlukan layout yang tepat. Yang selanjutnya kantor. Nah, kantor ini terkait dengan
Misalnya, terkait dengan kemudahan berkomunikasinya ya. Jadi bagian apa misalnya kadang kan, yang satu divisi itu lokasinya memang, berdekatan dalam, satu area yang sama. Tujuannya memang apa? Tujuannya supaya memang untuk memudahkan komunikasi antar divisi tersebut, dalam divisi tersebut. Nah, yang ini gudang juga perlu diatur layoutnya terkait juga dengan penempatan barang-barangnya. Misalnya yang udah jadi kan kita perlu susun-susun ya. Nah, itu semuanya memang harus ditempatkan juga terkait juga dengan kemudahan untuk mengambil barangnya. Nah, kita memang harus urutkan dulu yang mana yang eh, apa akan segera dikeluarkan, yang mana yang masih lama, terus tipe-tipe barangnya itu harus disusun dengan baik. Ini terkait dengan industri manufaktur yang menghasilkan barang. Nah, bagaimana dengan industri jasa? Unsur yang perlu diperhatikan dalam layout yang industri jasa ini terkait dengan pertimbangan spasial space-nya. Kalau kita perhatikan misalnya di supermarket ya, kan ada antara rak-nya itu harus diperhatikan space-nya agar misalnya memudahkan konsumen yang bawa misalnya trolinya segala macam gitu ya. Nah, ini perencanaan ruangannya. Nah, bagaimana dengan kondisi ruangannya? Perlengkapan atau perabotnya, tata cahaya. Nah, kenapa tata cahaya penting? Coba kalian perhatikan aja misalnya kita bandingkan aja deh toko-toko biasa dengan Indomaret Alfamart misalnya yang cahayanya terang benderang. Coba kalian perhatikan itu lampunya Indomaret Alfamart itu kan banyak sekali karena memang mereka memang ingin pencahayaannya gitu. Inti penting ya untuk pencahayaan ya. Lalu terkait dengan warna. Nah, warna ini punya arti untuk setiap warna-warnanya ya. Jadi silakan sesuaikan warna dengan memang jasa yang kalian berikan. Nah, waktu kemarin yang video yang sebelumnya saya ada berikan contoh terkait dengan yang dokter gigi yang memberikan jasa khusus untuk anak-anak dan perempuan. Itu dia menggunakan warna misalnya merah muda karena memang ditujukan kepada itu gitu ya. Nah, jadi memang harus disesuaikan. Lalu yang terakhir ada pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Nah, terkait dengan ruangannya. Jadi desain ruangannya itu memberikan pesan apa sih yang akan diterima oleh konsumen. Nah, itu penting. Nah, misalnya untuk eh, kita bandingkan aja misalnya antara supermarket gitu ya, antara yang Kaisar dengan yang Ligo misalnya. Kalau yang Kaisar itu kan lebih rapi dan segala macam. Nah, dari susunan kondisi layout itu memberikan kesan apa kepada konsumennya bandingkan dengan yang misalnya Ligo gitu. Nah, di mana tempatnya penyusunannya misalnya tidak serapi Kaisar gitu. Nah, itu apa? Nah, ini contohnya juga misalnya kafe nih, banyak kafe-kafe yang memang mereka punya konsep-konsep tertentu. Nah, dari konsep-konsep itu segala desainnya, segala arsitekturnya, segala furniture yang mereka gunakan, apa kesan yang ingin disampaikan lewat tata letak itu semuanya ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah balik lagi ke slide yang pertama. Oke. Yang pertama ini udah tadi penentuan posisi. Nah, desain yang barusan kita bahas terakhir adalah masalah operasional. Nah, masalah operasional itu ada di slide yang ini. Nah, masalah operasional itu ada 3 dia. Pertama terkait dengan perencanaan jumlah produksi. Nah, ini terkait dengan jumlah berapa yang akan kita hasilkan. Jangan sampai terlalu banyak karena nanti susah. Apalagi terutama produk-produk yang misalnya ada batas kadaluarsanya ya. Dan jangan juga terlalu sedikit karena nanti kita tidak bisa mensuplai ke konsumen kita. Nah, lalu di sini dalam industri manufaktur terdapat beberapa faktor utama yang akan mempengaruhi perencanaan jumlah produksi. Nah, jadi yang mempengaruhi berapa sih jumlah barang yang akan kita produksi di sini tergantung dari permintaan ya. Kalau misalnya contohnya ya hand sanitizer itu kan permintaannya sedang tinggi sekarang karena masa COVID. Jadi oke kita tingkatkan jumlah produksi untuk hand sanitizer misalnya. Terus kapasitas pabrik, oke karena kapasitas pabrik kita cuma mampu segini ya udah makanya produksinya hanya bisa seperti ini. Suplai bahan baku juga terkait dengan oke kita cuma mampu memperoleh suplai bahan baku sebanyak ini ya jadi produksi ini. Makanya kadang perusahaan yang ingin produksi dalam jumlah banyak dia harus benar-benar kuasai supply chain-nya dulu. Makanya yang kemarin saya ceritakan yang untuk perusahaan mie instan yang Indomie itu dia sampai membeli anak perusahaannya yang Bogasari karena tujuannya untuk mensuplai bahan baku. Terus yang keempat adalah terkait dengan modal kerjanya, terkait dengan pendanaan investasinya segala macam. Kalau misalnya memang cukup, ya bisa produksinya dalam jumlah banyak.
lalu tenaga kerja juga. Nah, untuk misalnya perusahaan yang padat karya gitu kan, memang butuh tenaga kerja yang banyak. Kalau tenaga kerja terbatas kan jumlah produksi juga terbatas. Lalu peraturan pemerintah dan ketentuan teknis lainnya terkait dengan yang jumlah produksi. Misalnya terkait ini biasanya berkaitan dengan yang pertambangan segala macam ya. Oke, yang selanjutnya, ini ada beberapa metode juga terkait dengan perencanaan jumlah produksi. Berapa sih yang harus kita jumlahkan? Nah, ada 3 metode. Kalau yang break-even point mungkin sudah pernah didengar ya. Ini terkait dengan titik di mana yang menentukan berapa jumlah penjualan kita, jumlah produksinya yang sama dengan jumlah dari biaya yang dikeluarkan. Jadi titik impasnya antara biaya yang dikeluarkan dengan titik jumlah penjualan atau produksinya gitu. Yang kedua itu metode marginal cost dan marginal revenue. Ini terkait dengan pertumbuhan biaya atau bebannya dan pertumbuhan pendapatannya. Nah, di sini pertumbuhan biaya marginal cost itu harus sama dengan pertumbuhan revenue. Di sini pertumbuhan ya, tolong ingat bukan pertumbuhan, perubahan. Jadi kalau misalnya cost-nya biayanya naik misalnya 2%, ya revenue juga harus naik 2%. Karena kalau misalnya cost-nya naik, biayanya naik 2%, revenue tetap ya bisa rugi gitu loh. Jadi perubahannya harus sama besar gitu untuk mencegah terjadinya kerugian. Jadi ini menentukan berapa jumlah produksi. Lalu yang ketiga terkait dengan linear programming. Linear programming itu sebenarnya ada perhitungan matematisnya, tapi sebenarnya intinya adalah linear programming ini ingin memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih supaya perusahaan itu dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut dengan jumlah permintaan. Jadi sumber daya kita berapa yang kita mampu peroleh, terus permintaan kita berapa. Nah, itu ada perhitungan matematisnya sehingga memperolehlah berapa jumlah produksi yang harus dihasilkan sehingga kita dapat bisa memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya dan permintaan tadi. Nah, lalu yang masalah yang selanjutnya terkait dengan manajemen persediaan. Nah, ini persediaan mulai dari misalnya bahan baku, segala macam ya. Karena persediaan biasanya digunakan untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang misalnya tiba-tiba meningkat tajam. Nah, ini saya balik lagi contohnya dengan yang kemarin permintaan sanitizer dan segala macam kan sebelum ada pandemi COVID itu kan tidak pernah dibayangkan kalau misalnya permintaan hand sanitizer akan sebanyak ini, semebludak ini sampai kemarin kosong ya stoknya ya. Nah, itu kita memang harus manajemen persediaan supaya bisa mengatasi yang ini meningkatnya permintaan. Tunggu mana ya? Sebentar ya. Oke. Nah, terus untuk untuk mensuplai kekurangan bahan baku juga, jangan sampai bahan bakunya kekurangan. Oke, di sini manajemen persediaan barang itu terdiri dari ada yang permintaan bersifat independen dan permintaan dependen. Nah, maksudnya permintaan yang bersifat independen adalah di mana permintaan bahan baku ini tidak tergantung pada produksi barang lain. Jadi permintaan persediaan bahan baku ini tidak tergantung pada produksi barang lain. Jadi contohnya begini, kalau perusahaan produksinya banyak sekali, maka permintaan untuk bahan baku ini tidak akan sebanyak itu. Tidak intinya mereka tidak berpengaruh lah. Kalau independen ini sangat tergantung. Jadi semakin tinggi jumlah produksinya, maka bahan ini semakin dibutuhkan gitu. Nah, ini terkait misalnya contohnya gini deh. Untuk yang independen ya, misalnya untuk produk mie instan, misalnya saya balik lagi mie instan. Mie instannya diproduksi banyak sekali, maka bahan baku yang dibutuhkan juga akan banyak juga tergantung karena itu adalah bahan baku langsung dari produk tersebut. Tapi kalau misalnya untuk yang independen ini berarti saya pakai yang bahan baku yang misalnya contohnya begini. Contohnya anggap spare part aja deh. Misalnya produksi tetap pakai contoh yang mie instan itu ya. Karena dia tidak tergantung dari produksi mie instan yang diproduksi masif tadi. Nah, tujuan dari spare part ini kan mungkin untuk misalnya mesinnya. Kalau ada mesinnya rusak atau apa diganti dengan ini. Lalu atau misalnya spare part kendaraan untuk distribusikan bawa
mie instannya dari pabrik ke distributor misalnya, itu kan ada spare partnya juga. Nah, terkait dengan biaya persediaan bahan-bahan seperti itu ya, itu kan memang tidak tergantung dari kegiatan produksi gitu, karena itu memang biaya yang tidak langsung berhubungan dengan produk. Nah, ini ada beberapa pokok-pokok yang perlu dikaji dalam SKB. Nah, ini ada beberapa hal ini yang penting terkait dengan tadi manajemen persediaan tadi ya. Yang pertama adalah penentuan jumlah order. Nah, ini kenapa ketika kita mengorder sesuatu itu kita harus jumlahnya tepat. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita order terlalu banyak, itu bisa-bisa nanti gudang kita itu jadi memerlukan biaya yang banyak karena kita harus menstok persediaannya, padahal kita ibarat kelebihan ya. Jadi ketika apalagi kalau misalnya terkait dengan produk-produk yang tidak tahan lama, misalnya anggaplah makanan segala macam ya. Nah, kalau semakin banyak yang disimpan di dalam gudang, maka akan meningkat juga biaya untuk maintain atau menjaga kualitas dari persediaan tersebut. Jadi jumlah ordernya memang harus pas, jangan kebanyakan, jangan juga sedikit. Jadi kalau terlalu sedikit nanti nggak cukup untuk mensuplai kegiatan produksinya gitu. Lalu EOQ ini terkait juga dengan biaya setiap kali kita melakukan pemesanan. Jadi biasanya kan kalau kalau bisa itu pesannya satu kali, tapi barang yang diproduksi banyak gitu. Jadi ini terkait dengan anggaplah ongkir ya. Misalnya di sini kalian ingin membeli 3 jenis barang dari toko yang sama. Otomatis kan nggak mungkin kalian pesan satu dulu udah dikirimkan, baru kan pesan satu lagi tunggu dikirimkan sampai lalu kalian pesan satu lagi gitu kan. Kalian pasti ingin yang sekaligus aja supaya ongkir yang ditanggung satu kali aja. Nah, EOQ juga begitu. Lalu safety stock ini terkait dengan penentuan berapa sih angka yang aman untuk persediaan cadangan kita. Jadi terkait dengan berapa jumlah yang aman sebagai persediaan paling untuk cadangan kita gitulah ya, manajemen persediaannya ya. Lalu yang inventory system ini terkait dengan menentukan kapan sih kita harus melakukan pembelian. Di sini ada kata reorder point. Jadi kalau misalnya tadi kan kita ada persediaan ini cadangan nih. Aduh, persediaan kita udah mencapai cadangan minimal nih. Terus kita juga misalnya ditambah dengan selain dari safety stock kita juga menentukan berapa cadangan misalnya yang terakhir batas kalau misalnya kita produksi lalu udah sisa segini kita harus melakukan pemesanan ulang. Nah, itu namanya reorder point gitu. Biasanya dia di atas dari jumlah safety stock. Lalu ini sistem periodik sama perpetual itu terkait dengan inventory system ya, pencatatan persediaan. Memang untuk juga menentukan kapan kita harus melakukan pembelian juga karena kelihatan nanti sisa berapa gitu persediaannya. Nah, material requirement planning ini mirip dengan yang ini ya, penentuan jumlah order juga EOQ. Cuma kalau EOQ itu kan aktif gitu, maksudnya dia sesuai dengan kegiatan itu. Jadi pas pesanan itu terjadi, jadi kapan kita mau berapa jumlah yang akan kita pesan gitu, itu sesuai dengan historical dari kegiatan pesanan sebelum-sebelumnya. Kalau yang requirement planning ini lebih ke dia planning dulu. Jadi belum terjadi dia rencanain duluan gitu. Jadi kira-kira supaya dia nggak mau terjadi kesalahan. Kalau ini kan dia nunggu dulu nih. Jadi tunggu dulu udah mau pesen baru dia hitung segala macam. Nah, kalau ini dari awal udah diperkirakan. Jadi semua udah dibayangkan berapa memberikan kebutuhan, menyediakan informasi, perencanaan kapasitas pabrik, memperbaiki persediaan, benar-benar semuanya di planning dulu terkait dengan manajemen persediaan itu. Nah, masalah terakhir itu terkait dengan yang ini adalah terkait dengan kualitas produk ya, masalah ketiga itu terkait dengan kualitas produk. Nah, di sini kan ketika produknya udah selesai diproduksi, nah memang kita harus menjaga kualitas dari produk kita. Kualitas produk baik barang maupun jasa merupakan suatu kesatuan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa manufaktur dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa dapat memenuhi harapan. Memang tujuan kita untuk dari awal sampai akhir untuk memenuhi harapan atau keinginan konsumen. Jadi bagaimana cara maintain-nya
Nah, di sini ada 3 tahap ya. Pertama, perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas. Perencanaan kualitas meliputi menentukan siapa konsumen kita, menentukan apa kebutuhan dan keinginan konsumen kita, sehingga kita bisa rencanakan kualitas. Kalau kita tahu yang dibutuhkan oleh konsumen kita itu, mereka membutuhkan produk yang sangat berkualitas, maka oke, kita akan mengejar kualitas itu. Makanya seperti iPhone gitu kan, dia kejar kualitas sebaik mungkin karena memang konsumen dia inginnya yang paling canggih gitu. Nah, lalu kita bisa mengembangkan proses dan sebagai pedoman bagaimana cara kita produksi barang yang sesuai kualitas yang diinginkan konsumen kita tadi. Lalu sekarang yang pengendalian kualitas terkait evaluasi performansi aktual. Maksudnya performance yang nyata terkait dengan produk kita, yang itu kita evaluasi bagaimana gitu. Lalu membandingkan performansi aktual yang tadi, yang misalnya produk kita yang udah jalan ini dengan sasaran yang direncanakan. Tadi kita rencanakannya bisa digunakan untuk ini, apakah sesuai gitu dengan yang udah jadi ini gitu. Lalu mengambil tindakan kalau misalnya ada penyimpangan. Misalnya kita ingin menghasilkan produk yang secanggih ini, tiba-tiba ternyata banyak macetnya dan segala macam. Nah, kita harus ambil tindakan terkait itu. Tindakannya apa terkait ini? Perbaikan kualitas bertujuan memang terkait untuk mencapai tingkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya kalau kita perhatikan, apalagi kalau aplikasi-aplikasi ya, itu selalu ada updatean terbaru. Tujuannya apa? Untuk misalnya kan kadang dia bilang mengurangi bugnya atau menghilangkan bugnya atau apa, jadi lebih cepat dan segala macam. Atau misalnya produk juga kalian lihat dari packagingnya selalu mereka perbaiki menjadi lebih bagus. Misalnya kualitas-kualitasnya juga ditingkatkan menjadi lebih baik lagi gitu. Ini terkait, oh ya, jadi ini udah semua. Jadi semua yang dijelaskan itu merupakan rangkaian dari permasalahan operasional yang memang perlu diperhatikan yang 3 ini gitu ya. Ini akhir dari bab 4-nya. Sampai di sini, selamat pagi.